Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rianto Putra Pamungkas dengan NPM D1C023-002. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu manajemen media cetak. Pertama, organisasi penerbitan percetakan. Marshall McLuhan, pakar komunikasi Kanada, mengatakan the press is the extension of man. Sedangkan Jacob Oetama mengatakan pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, hiburan, pendidikan, dan keingintahuan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Oetama 1987. Level manajemen media cetak, seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top manajemen, middle management, dan lower management. Berikut organisasi penerbitan percetakan yang dipaparkan Juroto dalam bukunya Manajemen Persurat Kabaran 2005-1541. Definisi top manager. Pemimpin umum adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Sebagian penerbitan pemimpin umumnya adalah pemilik perusahaan itu atau orang lain yang mendapat kepercayaan perusahaan itu atau orang lain yang mendapat kepercayaan penuh oleh pemilik perusahaan. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali berupa bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang usaha. Pemimpin 3 pejabat itu adalah pemimpin redaksi, pemimpin percetakan, dan pemimpin perusahaan. Pemimpin redaksi bertanggung jawab dalam hal isi penerbitannya, redaksional. Sedangkan pemimpin percetakan mempertanggungjawabkan produksi hasil proses penerbitan atau percetakannya. Sedangkan pemimpin perusahaan berperan mengembangkan usaha penerbitan. Berikut editor departemen bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Tetapi bisa juga dilimpahkan ke orang lain yang dapat dipercaya oleh pemimpin redaksi. Seorang pemimpin redaksi memiliki tanggung jawab yang besar sebab ia mempertaruhkan namanya yang tercantum dalam surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Saat ini pemimpin redaksi sebenarnya tidak otomatis memegang SIUPP seperti di masa Orde Baru. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi kegiatan keredaksian di perusahaannya, penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, headline, berita pembuka halaman, opening news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Dalam hal ini, baik dan buruk isi pemberitaan tergantung dari ketajaman analisis pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi berita yang diterbitkan. Seorang pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa bidang lainnya seperti redaktur pelaksana, managing editor, redaktur halaman, editor, dan asisten redaktur. Yang kedua, sekretaris redaktur. Sekretaris redaktur adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi, seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan, membuat surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi, jika ada surat dari luar yang berkaitan dengan peliputan maupun sumbangan tulisan dan diteruskan ke masing-masing bagian. Jika ada surat undangan liputan, tugas sekretaris redaksi meneruskan undangan tersebut pada redaktur bidang yang sesuai dengan undangannya tersebut. Yang ketiga, redaktur pelaksana. Merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melakukan tugas-tugas keredaksionalannya. Tanggung jawab redaktur pelaksana adalah langsung kepada pemimpin redaksi. Yang keempat ada redaktur atau editor. Adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Redaktur disebut juga dengan redaktur halaman atau redaktur bidang. Banyaknya redaktur tergantung banyaknya halaman atau bidang pemberitaan yang disajikan penerbitan pers tersebut. Tugas redaktur menerima bahan berita baik dari kantor berita wartawan, koresponden, atau bahkan press release dari lembaga organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan swasta. Berita yang masuk kemudian diseleksi untuk dipilih mana yang layak diberitakan segera dan mana berita yang dapat ditunda dulu. Jika bahan berita yang diterima redaktur setiap harinya banyak, maka redaktur dibantu oleh asisten yang disebut sub-editor.
Tugas subeditor adalah mengedit kata demi kata dari bahan berita yang diterimanya untuk disesuaikan dengan gaya pemberitaan penerbitannya. Penambahan data dan literatur disesuaikan dengan gaya tulisan visi penerbitan. Wewenang dimuat atau tidaknya suatu berita tetap berada pada redaktur, walaupun dibantu subeditor sesuai persetujuan pemimpin redaksi. Yang kelima ada wartawan. Wartawan adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Dari status pekerjaannya, wartawan merupakan ujung tombak dari perusahaan penerbitan karena merekalah yang mensuplai bahan berita untuk penyajian berita setiap harinya di media massa. Terdapat 3 tipe wartawan, yaitu wartawan tetap, wartawan pembantu, dan wartawan lepas freelance. Wartawan tetap bertugas di media massa, cetak atau elektronik, yang diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan tersebut. Wartawan tetap merupakan karyawan yang mendapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan, dan sebagainya dengan hak dan kewajiban yang sama. Wartawan tetap wajib memiliki surat tugas yang disebut kartu pers, sedangkan wartawan pembantu adalah wartawan yang tidak diangkat sebagai karyawan tetap yang bekerja di media massa dengan gaji honor yang disepakati tetapi tetap diberikan surat tugas kartu pers. Wartawan pembantu tidak memperoleh jaminan lainnya selain honornya. Lalu, ada wartawan lepas. Wartawan lepas atau wartawan freelance adalah wartawan yang tidak terikat dengan satu perusahaan penerbit. Mereka bebas mengirimkan bahan berita ke berbagai media massa. Jika beritanya dimuat, maka mereka berhak mendapat honor, tetapi jika tidak dimuat, tidak ada imbalan apa-apa. Yang keenam, koresponden atau stringer merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Tugas dan wewenang koresponden sama dengan wartawan tetap di perusahaan media. Sistem pengiriman berita dilakukan dengan jarak jauh yang dulu disebut surat menyurat. Itu sebabnya disebut koresponden. Ada penerbitan yang memiliki koresponden di setiap daerah, tetapi ada juga yang hanya beberapa daerah besar saja. Pertama, redaksi yang terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, dewan redaksi, redaktur pelaksana, redaktur koresponden, atau reporter di luar kota atau di luar negeri. Kedua, tata usaha yang terdiri dari administrasi internal yang mengurusi manajemen internal, kepegawaian, penggajian, dan lain-lain. Administrasi eksternal yang mengurusi pemasaran, sirkulasi iklan, langganan, dan lain-lain. Ketiga, produksi yang terdiri dari percetakan sendiri atau percetakan lain. Manajemen keredaksian dapat diartikan proses antar orang yang merupakan satu kesatuan secara efektif dalam sebuah organisasi media massa untuk mencapai tujuan atau sasaran. Manajemen keredaksian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan organisasi pers. Individual dan masyarakat paling penting adalah bagaimana individu-individu yang terlibat dalam organisasi harus mampu terlebih dahulu memanajemen pribadinya masing-masing. Manajemen pribadi tersebut meliputi beberapa hal, antara lain perencanaan kegiatan, pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan, dan pengawasan kegiatan dengan pemanfaatan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Bila tiap individu di dalam organisasi menyadari betul akan posisi masing-masing dengan job deskripsi tugas, yang jelas dan tegas, maka perencanaan akan mudah dibangun dan ditetapkan. Ada 2 bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa. Yang pertama bagian redaksi, editor department, dan bagian pemasaran atau bagian usaha, business department. Bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi, bagian pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Di atas keduanya adalah pemimpin umum, general manager. Ada juga pemimpin umum yang merangkap pemimpin redaksi. Bagian redaksinya tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau feature. Orang-orangnya disebut wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi atau idealisme media. Bagian redaksi dikepalai oleh seorang pemimpin redaksi. Di bawah pemret, biasanya ada wakil pemret yang bertugas sebagai pelaksana
yang bertugas sebagai pelaksana tugas atau penanggung jawab sehari-hari di bagian redaksi. Pemret atau Wapemret membawahi seorang atau lebih redaktur pelaksana yang mengkoordinasi para redaktur, koordinator reporter atau koordinator liputan jika diperlukan. Para reporter dan fotografer koresponden dan kontributor termasuk kontributor adalah para penulis lepas dan kolumnis. Di bagian redaksi ada pula yang disebut dengan Dewan Redaksi atau Penasehat Redaksi. Biasanya terdiri dari Pemret, pemimpin redaksi, Wapemret, wakil pemimpin redaksi, Redpel, redaksi pelaksana, pemimpin usaha, dan orang-orang yang dipilih menjadi penasihat bidang keredaksian. Ada pula yang disebut dengan staf ahli atau redaktur ahli, yakni orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu yang sewaktu-waktu masukan atau pendapatnya sangat dibutuhkan. Dibutuhkan redaksi untuk kepentingan pemberitaan atau analisis berita. Bagian lain yang terkait dengan bidang keredaksian adalah redaktur pracetak yang membidangi tugas desain grafis, serta perpustakaan dan dokumentasi. Dalam hal tertentu, bagian penelitian dan pengembangan dapat masuk ke bagian redaksi. Tugas pemimpin umum, General Manager, ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Ikulah berapa menit loh? Sekian dari saya. Saya Amarianto Putra Agung Pamungkas, NPMD 1C023002, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.